Bang, mungkin boleh soal sidang Niki kemarin soal perekaman itu seperti apa Bang, sebetulnya? Yang abang Kalau cerita rekaman juga, itu SPD saya juga, minta Bang. hari besok untuk diputar. Kalau tidak nih kita akan putar sendiri supaya didengarkan oleh masyarakat Indonesia itu suara siapa dan membahas seperti apa. Ya kita tunggu aja besok sidangnya seperti apa ya. Karena Niki punya hak untuk menyampaikan informasi tersebut tentang adanya dugaan oknum telah melakukan sesuatu yang patut diduga itu bisa berkategori menghambat proses hukum dan patut diduga itu adalah perbuatan yang melanggar. Itu urusannya badan pengawas Mahkamah Agung. Beda-beda lah urusannya, kan ini adalah proses hukum, jadi bukan kita main lapor-lapor aja, karena itu ada yang mengawasi. Pengadilan itu ada yang mengawasi, namanya Badan Pengawas Mahkamah Agung, Bawas. Kejaksaan juga ada yang mengawasi, namanya Komjak dan Jamwas. Jadi semua itu ada pengawas-pengawas masing-masing. Sudah dikasih tahu bahasanya, jangan diulang lagi. Jadi kalau proses hukum ini ada yang namanya Badan Pengawas Mahkamah Agung, ada namanya Komjak, Komisi Kejaksaan, ada namanya Jamwas, itu semua yang akan memonitor. Informasi ini adalah informasi yang diterima Nikita Mirzani, nanti besok kita akan mencoba untuk meminta supaya diizinkan memutar rekaman tersebut, seperti itu. Kalau boleh tahu, mungkin isi rekamannya. Kan besok aja habis selesai direkam tanya. Kalau belum diputar jangan ditanya. Mendahului namanya. Besok aja, besok kalau sudah direkam Anda bisa tahu suara siapa, itu yang perlu dipertanyakan. Jadi ini kita minta izin supaya dia diizinkan memutar rekaman tersebut di ruangan persidangan. Ada lagi yang mau ditanya-tanya tentang apa lagi nih yang mau ditanyakan? Mau dilaporkan soal penyadapan itu, Pak? Bukan dilaporkan, sudah dilaporkan. Jadi itu prosesnya adalah sudah naik penyidikan. Kami telah melaporkan, seingat saya itu. Jadi tanggal 16 April 2025 saya lapor adanya dugaan intersepsi. Ya, tindak pidana intersepsi dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan satu informasi dan atau dokumen elektronik. Ini kaitannya dengan penyadapan tanpa izin ya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 31 junto pasal 32, di mana yang telah menentukan bahwa tidak dibenarkan seseorang melakukan penyadapan, melakukan perekaman dan sebagainya tanpa izin daripada institusi kepolisian dan kejaksaan. Bagaimana diatur dalam pasal 31, dan orang yang boleh itu yang boleh melakukan penyadapan itu adalah institusi kepolisian dan kejaksaan. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian dan kejaksaan. Jadi siapapun tidak dibolehkan melakukan perekaman dan penyadapan. Bagaimana yang kita terima dokumen yang beredar, percakapan Ismail Marzuki telah direkam oleh seseorang dan itu menjadi bukti dalam perkara ini, dan itu nanti yang kami akan persoalan di dalam persidangan. Di dalam persidangan terdakwa Nikita Mirzani ada bukti yang patut diduga bukti tersebut didapatkan dengan cara melanggar hukum. Patut diduga dengan cara melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 junto pasal 31, junto pasal 48, junto pasal 32 Undang-Undang ITE tentang penyadapan tanpa izin. Yang boleh melakukan penyadapan adalah atas perintah kepolisian dan atau kejaksaan. Seperti itu. Prosesnya saat ini masuk penyidikan. Artinya dengan penyidikan maka patut diduga telah ditemukan adanya peristiwa pidana atas perbuatan seseorang yang melakukan perekaman tanpa izin. Seperti itu. Intisarinya seperti itu ya. Saat ini prosesnya penyidikan dan ini ada surat yang ditujukan kepada saya. Suratnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pelapornya adalah saya sendiri selaku kuasa hukum daripada Ismail Marzuki. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau misalnya besok rekaman itu tidak, misalnya tidak Besok. nggak dikasih kesempatan. Besoknya besok. Kalau sekarang kamu tanya, saya mendahului besok. Besok hari Kamis, sekarang hari Rabu. Jadi kejadiannya besok ditanyakan besok. Jadi kalau hari ini Anda tanya, sedangkan besok baru hari Kamis. Nanti besok nih kita
akan memutar rekaman tersebut. Seperti apa suaranya, seperti apa kepastiannya kita dengarkan besok saja. Suara siapa itu? Ya, ada suara seseorang yang mencoba menyampaikan sesuatu. Nah, dari barang bukti pun yang dilaporkan RG itu melalui percakapan itu juga udah cacat hukum ya Bang ya? Ya itu nanti kita persoalkan di dalam proses pembuktian dalam perkara terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki. Dalam perkara pidananya di mana bukti rekaman-rekaman itu nanti kami akan persoalkan karena saat ini bukti-bukti tersebut kami laporkan ke polisi dan saat ini dalam proses penyidikan. Artinya bukti-bukti yang patut diduga menjadi bukti ilegal tidak dapat dipertanggungjawabkan menjadi bukti dalam proses tindak pidana terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki seperti itu. Dan abang lapornya 16 April ya Bang ya? Ya, dalam proses penyidikan itu, penyelidikan sehingga sekarang proses penyidikan. Oh, sekarang udah naik ke penyidikan? Ya, sudah naik Oh, penyidikan. udah siapa aja Bang yang diperiksa? Saya belum tahu siapa saja yang diperiksa karena itu urusannya penyidik. Yang jelas sudah naik penyidikan, artinya sudah ditemukan adanya peristiwa pidana di dalam perkara ini. Ya, Untuk memastikan terlapornya adalah lidik itu bisa siapa saja, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Siapa saja yang terlibat pasti akan dilakukan proses hukum. Makanya prosesnya dilakukan bahwa terlapor adalah dalam lidik. Sehingga kalau dalam lidik itu penyidik bisa untuk menentukan siapa yang terlibat dan siapa yang lebih berpotensi terlibat dalam perkara ini, mereka yang merekam tanpa izin atau mereka yang menyebarkan tanpa izin dan sebagainya. Itu menjadi kewenangan daripada penyidik. Yang jelas laporan kami terkait dengan pasal 31 dan pasal 32 tentang penyadapan tanpa izin. Hanya penegak hukum yang boleh melakukan perekaman terhadap seseorang, sedangkan orang pribadi merekam tanpa izin itu adalah patut diduga melanggar pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. tapi waktu rekaman itu Mahil sedang mengobrol dengan siapa Bang? Ya, kan sudah dilaporkan. Anda kan sudah Anda pernah dengar nggak rekamannya beredar? Atau Anda tidak media sosial? Dengar. Dengar. Kalau dengar nggak perlu nanya. Jadi hal yang sudah Anda tahu jangan ditanyakan. Memastikan. Karena itu sudah menjadi informasi publik. Jadi kalau sudah menjadi informasi publik jangan Anda tanyakan. Karena itu kalau sudah menjadi informasi publik berarti menjadi informasi semua orang masyarakat sudah mengetahuinya. Dan itu menjadi informasi yang beredar seperti itu. Kalau kenapa mungkin baru mengungkap sekarang? Hah? Saya nggak ngurusin itu Mas. Saya tahu, saya siapa? Saya advokat Mas. Saya pengacara. Anda punya pertanyaan nggak benar. Biasakan Anda tanya yang benar ya. Tanya kepada orang pada tempatnya. Kalau advokat Anda tanya advokat, dokter Anda tanya dokter. Kalau yang Anda tanyakan itu urusannya tenaga kerja, bukan urusan saya. Ya. Anda belajar lagi bertanya yang benar. Bang, maksudnya kalau rekaman ini kenapa baru kita mau akan coba? Nggak perlu Anda tanya rahasia seseorang untuk melakukan proses hukum ya. Oke, ada lagi? Udah, Andre kan udah selesai, jangan diulang lagi. Ya. Kalau Anda terlambat jangan salahkan saya. Oke? Sudah ada sidang lagi Mas Andre, Bang? Sidang apa? Ya siapa? Yang lain. Lu naik. Kita naikin gua. Sedikit ya Bang, membuat Oke, Bang, terkait nanti besok sidang ini seperti apa sih saksi atau Masih saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi saksi-saksi itu akan diajukan oleh jaksa kepada ke pengadilan di ruangan sidang. Jadi saksinya saya belum tahu jumlahnya berapa, apakah 5, apakah 4. Yang punya hak adalah jaksa. Bang, sedikit terkait kemarin tadi juga sempat agak mengambil sidang. Kenapa? Karena ketekanan begitu banyak lawan yang ada di situ seperti apa? Nggak ada kaitannya.
Nggak ada kaitannya, cuma dia minta supaya rekaman itu diputar, itu aja yang jadi masalah. Tapi kan ruang sidangnya kan sudah selesai, jadi sehingga nggak bisa diputar, dia kecewa, itu aja masalahnya. Jadi nanti insya Allah besok rekaman tersebut diputar. Apa alasan kemarin dari pihak hakim, majelis hakim tidak memutar langsung? Nggak ada tadi, ya bukan saya hakimnya. Oke, tapi ada sempat kekecewaan dari Iya, dia minta supaya rekaman diputar, tidak bisa karena hakimnya sudah menutup sidang, sehingga kita minta waktu untuk besok kita putar kembali. itu Bang, terkait sedikit ya Bang, Kaniki sempat di luar sidang itu kabarnya ada ancaman 20 tahun itu seperti apa begitu? Kalau ancaman banyak, nggak perlu dipersoalkan pasal-pasal itu ya. Proses hukum jalan saja, nggak perlu Anda mempersoalkan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. Karena itu adalah aturan yang sudah berlaku dan yang harus dilaksanakan. Tapi kan hukuman itu nanti yang memutuskan hakim, bukan jaksanya. Ya, berarti bisa dibilang rekaman itu bukti untuk meringankan NM Apa? yang nanti akan diputar besok di kampus. Ya nanti dilihat kami saja, itu namanya beda masalah. Oh, beda masalah. Terkait Ricky juga ya, Bang? Ya, kaitannya dengan masalah itu. Bang, Nanti kita lihat aja hari besok. Bang, terkait adanya rekaman rekaman yang pada Besok, itu juga terkait itu. besok Anda dengerin aja yang diputar itu suara siapa dan seperti apa. Ada laporan untuk KMAS Kan besok. Dari besok itu Kamis. Sekarang Rabu. Ya, sekarang Rabu, besok Kamis, besok lusa Jumat, besok lagi Sabtu. terkait pihak dari misalnya sendiri seperti lawyernya bilang katanya tidak produknya RJ kan katanya tidak Sudah BP POM ngomong kalau sudah sebuah negara yang berbicara, terus siapa lagi yang masih dibantah BP POM yang bicara? Itu kan kepala badan itu yang bicara. Negara atas nama negara menyatakan bahwa produk ini tidak memiliki BP POM. Ya sudah, itu yang benar. Masih mau dibantah-bantah lagi, mencari pembenar lagi, nggak usah lah. Udahlah, jangan terlalu mau mencoba paling benar sendiri. katanya malah itu treatment bukan produk seperti apa Bang? Mau treatment yang jelas bahasanya tidak terdaftar di BP POM. Titik. Itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa apa. Itu bahasa Indonesia, artinya semua orang Indonesia mengerti bahasa itu. Bahwa produk tersebut tidak terdaftar di BP POM, artinya ilegal. Ya sudah, kalau sudah negara menyatakan ilegal, nggak usah dibantah-bantah lagi, nggak usah cari pembenar lah. Ya udah salah, ya minta maaf. Sudah diproses hukum, itu kan ancamannya 12 tahun atau 20 tahun. Itu akan jadi materi pelaporan tingkat untuk ke depan. Urusannya itu urusan proses pembuktian, kita akan sampaikan. Dan saya sudah nyampaikan bahwa itu tidak terdaftar di BP POM, artinya itu ada produk yang melanggar hukum dan itu merugikan konsumen. Oke, sedikit lagi Bang terkait yang kali bilang itu karena tidak di Lagi, jangan 2 kali lagi rusak nantinya kasetnya. Jadi kalau sudah tanya, jangan ditanya lagi Mas. Biasakan begitu. Nanti Anda seperti bawa kaset yang rusak, kasetnya jadi berulang-ulang. Jadi kalau sudah nanya selesai, tanya lagi. Itu pertanyaan yang pintar. Tapi kalau Anda tanya-tanya terus, berarti Anda tidak punya bahan untuk wawancara dengan saya. Oke Bang, terkait aktif nanti kan katanya siap nih mau menjadi saksi Ya, untuk mau tidak mau harus datang, bukan siap-siapan. Ini bukan untuk lomba sepak bola ya. Atau lomba voli, bukan. Semua saksi wajib datang. Jadi bukan siap tidak siap, wajib datang. Kalau nggak datang malah tangkap dia. itu katanya mau meringankan NM nanti dalam Saya tidak bisa ngomong seperti itu. Kita lihat aja kesaksiannya. Jadi semua saksi yang tidak datang pasti akan ditangkap. Kalau diminta keterangan sebagai saksi di dalam proses hukum, dipanggil 1 kali nggak datang, panggil lagi, dipanggil paksa untuk memberikan keterangan di ruangan sidang. Tapi agak sedikit terganggu nggak sih Bang karena pihak sebelah kan banyak sekali membawa seperti treatment bodyguard seperti Saya nggak ngurusin gitu, Pak. Saya pengacara, nggak ngurusin. Ditanya sama orang yang ngurusin begitu. Bang terkait anti-toleransi sedikit. Ya selesai. Besok, hari Senin aja, Senin lagi aja. Setiap Senin aja sidangnya. Biasa. Kan udah selesai. Kemarin mungkin boleh dijelaskan Pak terkait membawa saksi Saya kan sudah jelaskan tadi, kalau Anda terlambat datang jangan salahkan saya. Jadi jangan juga saya yang Anda bebani untuk menjawab pertanyaan Anda. Saya sudah bilang kita ketemu hari ini dan Anda terlambat datang. Saya sudah jelaskan kepada teman-teman. Kalau Anda perlu bahannya, Anda tanya ke teman-teman yang lain. Ya.
supaya saya jangan Anda datang, saya jawab, Anda punya pertanyaan, ada satu lagi teman datang wartawan, saya jawab lagi, satu lagi datang, saya nggak punya pekerjaan, urusan saya masih banyak. Kalau Anda yang terlambat, itu adalah Anda punya kesalahan. Ya, jadi jangan saya disuruh Anda datang, tanya, nanti ada lagi wartawan datang, tanya lagi sama. Nggak boleh seperti itu. Anda harus profesional dari seorang wartawan, ya. Oke. Oke, terakhir nih Bang, terkait Andre Taulani ini Bang. Lagi Senin. Katanya kan dia kecewa karena Senin. anak-anaknya itu Bang. Jawabannya Senin. Sudah jangan ditanya lagi. Semula kan itu ikut ya Bang ya? Sudah kalau ikut terus, nggak ada masalah. Bukan semula, ikut terus. Bang, kalau baik Apalagi Andre, enggak, kan Senin. Jangan ditanya lagi. dia Jangan kan kecewa anak-anaknya jadi saksi kan itu Bang. kan sudah Senin. Kalau terkait itu Sedikit aja Bang, tipis Bang. Maksudnya dari segi hukum bisa nggak sih? Kan sudah ditolak sama hakim. Waduh, tolonglah ya, kalau Anda terlambat, jangan dibebankan kepada saya. Anda terlambat semua datang, tanyanya kepada saya. Saya sudah bicara di sini semua. Kalau Anda tidak dapat informasi dari saya, Anda cari informasi ke teman-teman yang lain. Kesalahan Anda jangan dibebankan kepada saya. Saya harus menjawab sekian banyak wartawan yang terlambat ini. Anda nggak punya kerjaan kali dua orang, ya. Oke, Bang. Ya. Terima kasih ya, Bang. Ah, ini nggak begini minum. Sudah terlambat saya yang mesti jawab. Nggak ada kerjaan. Di sana, saya bukan penyidiknya. Kalau saya penyidiknya, hari ini saya panggil, hari ini saya tangkap. Bukan saya penyidiknya. Jadi pertanyaannya itu, tempatkan pertanyaan kepada orang yang mempunyai kewenangan. Pelapor adalah meminta supaya dilakukan proses hukum. Tapi yang punya kewenangan adalah polisi. Jadi tanyakan polisi, kenapa Anda memanggil 2 kali tidak datang? Apa yang bisa Anda lakukan? Tapi Bang, maaf, itu laporan terkait apa? Terkait Ya, terkait laporan polisi. maksudnya Apa? yang dilaporkan Yang dilaporkan tanya sama sana ada. Jadi ada seseorang yang telah menuduh seseorang dengan yang tidak layak lah ya. Nanti nggak perlu saya perpanjang, kalimatnya yang tidak baik. Dan itu betul-betul sangat menyakitkan karena ada kalimat seseorang mempunyai penyakit tidak mungkin. Baca, cukup sampai di situ kalimatnya. Ada lagi yang mau ditanya-tanya lagi? Hah? kalau Andre Taulani kemarin Apa ya? Andre yang diterima katanya saksi Oh iya, wajar, benar. Apa yang dikatakan Andre Taulani benar, karena Andre marah pada saat anaknya dilibatkan dalam proses hukum seperti ini. Bagaimana seorang anak harus dilibatkan dalam proses itu? Anak tidak boleh tahu, dia harusnya tidak boleh dimasukkan dalam proses-proses seperti ini. Tiba-tiba dipaksa datang ke pengadilan untuk menjadi saksi. Sungguh berantem dengan orang tuanya. Bagaimana logika hukum dari mana yang dipakai? Anak dilibatkan supaya berantem sama ayahnya. Ini kan kocak kalau cara berpikir seperti ini. Memang nggak punya cara berpikir yang benar. Logika hukumnya nggak ada semuanya. Anak itu jangan dilibatkan dalam konflik orang tua. Orang tua mau berantem saja. Anak jangan diikut-ikut. Anak jangan dibawa untuk membela sana, membela sini. Biar saja anak itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Makanya Andri marah-marah pada saat anaknya dibawa ke pengadilan untuk menjadi saksi melawan dirinya sendiri. Tapi apakah Andre tidak tahu bahwa Nggak tahu. Tahunya ada di pengadilan kemarin. Semua anaknya Bang. berarti anak-anaknya sebelumnya nggak ada Nggak komunikasi tahu. Di anaknya kan dari luar negeri kemarin. Itu menyalahkan aturan nggak sih Bang? Apa? Secara menyalahkan Ya nggak boleh, sama hakimnya ditolak, diusir kan? Nggak boleh. Nggak boleh anak-anak ikut-ikut yang beginian. oh, jadi Kan nggak perlu lagi kita ajarin, masa kita ajarin hukum sama orang yang belajar hukum? Kotak jadi. artinya tidak hanya dari Andre tapi dari pihak Pengadilan melarang, ditolak, disuruh keluar. Nggak boleh. sekalipun anak itu sudah di atas Suruh keluar, nggak boleh menjadi saksi dalam perkara seperti ini. Nggak boleh, memang nggak boleh. Yang benar boleh, nggak boleh. Boleh ada keluarga semenda itu misalnya kemenakan dan sebagainya. Tapi kalau anak kandung tidak boleh ikut dalam konflik rumah tangga yang seperti ini. Tidak perlu kita ajarin itu hukum seperti itu. Logika hukumnya tidak ada. Kenapa anak harus dibenturkan sama ayahnya? Kacau itu kalau cara berpikir.
Berarti itu menjadi catatan buruk buat dari hakim gimana Pak? Maksudnya gimana? Catatan datangnya maksudnya yang buruk apa, yang baik apa? Apa? Maksudnya pertanyaanku yang baik apa, yang buruk apa? Ya kan kami bertanya yang benar. Andre sendiri kenapa sih Pak mungkin atau ingin berkaitan kalau tidak salah masalah Gini, Pak, urusan rumah tangga itu urusan pribadi, tidak ada yang bisa intervensi. Pada saat seseorang sudah tersakiti, pada saat seseorang sudah merasa menderita, terjadi penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah tersebut kecuali dia. Tidak ada yang bisa memaksa. Karena yang menjalani kehidupan bukan saya, bukan Anda, dan bukan siapapun juga. Adalah mereka yang berumah tangga. Jangan dipaksakan rumah tangga. Di saat seseorang sudah menyatakan tidak sanggup untuk berumah tangga, jangan dipaksakan untuk tetap bertahan, karena itu adalah neraka nantinya, menjadikan penderitaan yang berkepanjangan buat mereka. Anak-anak semua sudah dewasa, nggak perlu dicampurin. Semuanya sudah dewasa. Dewasa menurut hukum. Kompilasi hukum Islam sudah di atas 12 tahun semua, jadi nggak perlu dipersoalkan. beda kita apa? Saya nggak tahu. Dari pihak mereka akan mengajukan apa lagi. Misalkan tetap menyatakan berarti Maksudnya dari pihak Erika mungkin tetap ingin jadi saksi. kan sudah selesai dibahas ini. Kalau sudah selesai dibahas, jangan jadi kaset perusahaan putar-putar lagi kasetnya. Karena sudah selesai tadi, tidak sama hakim ditolak. Bukan hanya Andre yang sudah menolak dan hakim juga menolak. Tidak boleh seorang anak dilibatkan dalam kasus perceraian. Sehingga hakim bilang, Anda tidak boleh menjadi saksi di dalam perkara itu. Dan itu putusan hakim kemarin. Dan itu yang benar. Ditolong, lain kali jangan anak dibawa berkonflik dengan orang tuanya supaya berpihak dan melawan orang tuanya sendiri. Logikanya tidak ada kalau cara berpikir seperti itu. Ya. Mungkin sidang selanjutnya apa Pak kabinetnya? Saya nggak tahu saksi kayaknya. Saksi dari mereka nggak tahu membawa saksi apa, saya nggak paham. Kalau ada dari terlihat ya dari kedua memang sama-sama ini atau hanya dari Ya, kalau orang sudah mengajukan ke pengadilan itu kan inginnya mengakhiri perkawin. Kita nggak nyampurin, yang penting hak seseorang itu yang harus dihormati, di mana seseorang menginginkan adanya sebuah pengadilan, sebuah rumah tangga, di mana dia merasa menderita dan tidak mungkin bisa diperpanjang, karena yang terbaik pada saat proses itu adalah mengakhiri sebuah pernikahan apabila sudah tidak bisa lagi bersatu. Tidak ada yang boleh memaksa sebuah rumah tangga tetap dipertahankan apabila itu menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan, yang menyebabkan seseorang menderita dengan dipaksa. Rumah tangga tidak boleh dipaksa, karena rumah tangga itu adalah dari hati, saling mencintai, saling menjaga dan sebagainya. Manakala sudah merasa tersakiti, manakala sudah merasa terhianati, tidak ada jalan keluar dari itu. Saya nggak nyampurin kalau di catatan saya. Tugas saya membantu, saya katakan saya bukan pengacaranya dari awal. Saya hanya meminta pengambil backup pengacara yang ada, sehingga saya yang memberikan motivasi, saya yang mengarahkan pada pengacara yang sebelumnya, saya arahkan seperti apa dalam proses hukum ini. Pengacara yang sebenarnya masih ada dan dialah yang bersidang, saya hanya membackup ketika Andre atau bantu proyek yang ada Bang, supaya proses ini berjalan sebagaimana dalam koridor hukum yang sebenarnya. Itulah yang diinginkan Andre sehingga saya turun tangan. Tapi pengacaranya masih tetap ada pengacara lama dan ada tambahan dari saya, jadi tidak ada pengacara baru. Saya bukan pengacara yang baru yang menghilangkan pengacara yang sudah ada. Pengacara yang ada tetap dia menjadi pengacara, hanya tambahan dari saya. Tugas saya membackup pengacara yang ada, membantu dia supaya proses itu bisa berjalan sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dasar. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak.